Di mana sebenarnya Gusti bersembunyi? Pertanyaan yang membuat para resi, nabi, sufi, filosof, dan orang gabut dari seluruh zaman bingung setengah hidup. Sedulur-sedulur, penikmat warung kopi akhirat di 2 alam, 3 dimensi, dan 7 lapis kebingungan hidup. Malam ini warung kopi akhirat agak beda. Angin kedengeran seperti sedang menghafal mantra, dan asap kopi keluar seolah punya pikiran sendiri. Bahkan si genderuwo pelanggan tetap yang biasanya cerewet, malam ini cuma mendesah halus. Mungkin lagi pakai mode hemat energi. Akan mengajak kalian membahas satu hal yang membuat manusia ribut dari ribuan tahun lalu sampai sekarang. Apa wujud Gusti itu sebenarnya? Nah, sebelum kamu panik, tenang dulu. Aku tidak sedang mengundang debat teologi. Tidak juga mau bilang yang ini benar, yang itu salah. Gusti itu terlalu besar untuk disempitkan jadi lomba benar-benaran. Aku hanya bercerita sambil ngopi, sambil ngudut kebenaran yang tidak bisa dipegang. Seperti pepatah Jawa, Gusti iku ora kena kinaya ngopo. Tuhan itu tak bisa digambarkan dengan apapun. Tapi ya orang tetap penasaran. Bahkan asap kopi di gelasku ini seperti mau ikut nyimbrung. Dan di tengah semua keheningan itu, satu pertanyaan menggema di kepalaku. Kalau manusia selalu ribut tentang wujud Tuhan, apa sebenarnya yang mereka cari? Aku hirup kopi. Asapnya naik perlahan, lalu meliuk seperti tanda tanya. Gusti dalam data, cahaya, dan kebingungan. Ini menarik. Aku pernah baca laporan penelitian psikologi transpersonal. Lebih dari 80% budaya di dunia punya konsep tentang zat tertinggi, meski bentuknya beda-beda. Filsuf Yunani bilang Tuhan itu causa prima, penyebab pertama yang tidak disebabkan. Ilmuwan modern menyebutnya consciousness field atau medan kesadaran kosmik. Filsafat India bilang Brahman. Di dunia Jawa, kita menyebutnya Gusti, Suksmo Kawekas, Kang Murbeng Dumadi, yang menciptakan sekaligus meliputi maha segala-galanya. Dan lucunya, semakin maju teknologi, semakin banyak pula ilmuwan yang mendekati bahasa para leluhur. Astrofisikawan bilang, semesta ini didesain terlalu presisi untuk kebetulan. Ada konstanta kosmik yang kalau berubah 0,0001 saja, kita semua tidak ada. Apakah itu kebetulan atau desain cerdas atau program simulasi alam Matrix? Nah, disinilah semua orang sedang berusaha menggambarkan Gusti lewat bahasa yang mereka mengerti. Orang data pakai angka, orang Jawa pakai simbol, orang beriman pakai keyakinan, orang mabuk pakai imajinasi, dan orang patah hati pakai tangisan. Semua itu cara manusia menebak-nebak. Suluk Jawa dan kisah edan. Dulu, dalam Suluk Sukma Lelono
ada bait yang berbunyi, suksma tanpa rupa ananging ana ing saben dada. Zat itu tanpa wujud tetapi hadir di setiap dada manusia. Kata para guru, jika kau mencari Gusti di langit, kau akan lelah. Jika kau mencari di kitab, kau akan bingung. Jika kau mencari di hatimu sendiri, ya minimal hatimu tahu caranya bernafas. Tapi manusia memang makhluk lucu. Ada yang mencarinya di stadion bola. Ada yang mencarinya sambil scrolling TikTok. Ada pula yang mencarinya lewat amarah di kolom komentar. Padahal kata Mpu Tantular di negara Kertogomo, yang lebih tua dari semua akun influencer agama zaman sekarang, Mpu Tantular menulis, Gusti tunggal dalan akeh. Jalan boleh beda, tapi tujuan cuma satu, kembali kepada keheningan yang melahirkan segala sesuatu. Tapi ya itu tadi, manusia suka berdebat tentang peta, padahal yang penting itu perjalanan. Malam ketika asap kopi bicara, tiba-tiba kepulan asap kopi di gelasku membentuk wajah samar, kayak hologram tapi versi angkringan goib. Dia ngomong dengan nada malas. Kau bahas Gusti atau serius atau cuma gaya? Aku jawab, lah aku ini serius tapi sufi edan, setengah filsuf, setengah stand up komedian metafisik. Wajah samar asap itu mendesah. Manusia ribut soal wujud Tuhan karena mereka ingin kepastian. Padahal kepastian itu racun. Aku mengangguk. Di Jawa ada pitutur tuah. Sing rumangsa bisa ngerti Gusti, iku dudu Gusti. Siapa merasa telah memahami Tuhan, itu bukan Tuhan. Wajah samar asap melanjutkan kata-katanya. Justru ketidaktahuan itu pintu. Yang penting bukan jawabannya, tapi keberanianmu untuk bertanya. Aku tercengung. Ini asap atau guru spiritual dadakan? Atau jangan-jangan kopi ini kadaluarsa? Malam, seorang arwah lelaki tua menghampiri. Bajunya seperti campuran imam, pendeta, dan biksu. Mungkin zaman hidup dia bingung mau masuk aliran mana. Arwah lelaki tua itu bicara pelan. Banyak jalan menuju Gusti. Ada yang lewat doa, ada yang lewat sunyi, ada yang lewat pelayanan, ada yang lewat kasih sayang. Hanya satu yang tidak sampai, merasa paling benar. Aku mengangguk, mana pernah anti agama. Yang kutertawakan bukan agama, tapi ego manusianya. Dan malam itu warung terasa semakin damai. Pitutur Jawa. Sebelum kopi ini mendingin dan asapnya kembali jadi asap biasa, aku tutup dengan pitutur yang diwariskan Ki Ageng Suryo Mentara. Sing digoleki dudu Gusti, nanging tentruming ati. Yang dicari bukan Tuhan dalam pengertian bentuk, tetapi ketentraman yang muncul saat kau menyadari keberadaane. Karena wujud Gusti bukan untuk dilihat,
tetapi untuk dihayati. Bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk membuat manusia menjadi lebih manusia. Selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Ketika semesta sendiri mengungkap jejak Gusti. Dari atom sampai arwah pengangguran. Warung kopi akhirat malam ini makin aneh. Bukan karena ada tuyul yang pesen kopi tapi lupa bayar. Kuwi mah standar operasional. Yang aneh adalah suasananya. Seakan-akan seluruh ruangan menahan napas. Bahkan sendok yang kutaruh di meja tidak jatuh dengan suara teng, tapi ding. Mungkin efek akustik alam kubur. Aku mengangkat gelas kopi. Gelombang kecil di permukaannya bergoyang. Bukan karena angin, tapi karena sesuatu ingin bicara. Seolah semesta sendiri berkata, mari kita bicara tentang wujud Gusti melalui jejak ciptaannya. Dan aku pun mengangguk, seperti filosof yang baru saja menemukan inspirasi lewat aroma kopi Jawa. Atom sing pendiam tapi mengajar. Mari mulai dari sesuatu yang paling kecil, atom. Tahukah kalian, jika ukuran sebuah atom itu sebesar Candi Borobudur, maka inti atomnya cuma seukuran semut yang lagi males. Artinya apa? Segala benda di dunia ini lebih banyak kosong daripada padat. Batu, tubuh manusia, gunung, bumi, semuanya terlihat padat karena elektron cuma berputar begitu cepat sampai mata kita tertipu. Koyok jomblo sing terlihat banyak teman, padahal aslinya cuma gesit di grup WA. Apa artinya? Struktur paling dasar dari semesta adalah ruang kosong yang menipu. Para fisikawan bilang, kesadaran mungkin lebih fundamental daripada materi. Para sufi bilang, yang kosong itu justru yang paling penuh. Para orang Jawa bilang, ora katon nanging nyoto, tak terlihat tapi nyata. Di sini ilmuwan, sufi, dan mbah-mbah kita jadi satu meja. Bedanya cuma cara mereka menyebutkan, beda penyebutan. Dari gelombang sampai damar sejati. Aku menaruh gelasku. Tiba-tiba meja warung bergetar halus. Bukan gempa, tapi seperti ada energi yang menyapu. Arwah gundul yang suka ngesot ke arahku berkata, "Kamu tahu nggak? Benda padat itu sebenarnya gelombang." Aku jawab, "Iya, itu teori dualitas gelombang partikel tan. Elektron bisa jadi benda, bisa jadi gelombang." Arwah gundul itu mengangguk meski tengkoraknya bergemeretak. Nah, kalau semua ini gelombang, maka Gusti bisa dipahami sebagai sumber gelombang. Cahaya tanpa lampu, suara tanpa lisan, damar sejati kata orang Jawa. Damar sejati, sumber cahaya. Dalam serat Wedatama disebut, Gustiku pepadang urip, padang tanpa sorot, urip tanpa ambegan. Tuhan adalah cahaya kehidupan, cahaya tanpa pancaran, hidup tanpa bernafas.
cahaya yang tidak memerlukan lampu, hidup yang tidak memerlukan tubuh. Ada sebelum ada, tetap ada, meski semua tiada. Aku mengangguk perlahan. Semesta mulai terasa seperti kitab besar yang menunggu dibaca. Antara galaksi dan warung kopi. Di warung kopi akhirat, langit malam bisa dibuka seperti tirai. Dan malam itu, tirai terbuka. Terlihat galaksi-galaksi berputar, bintang-bintang jatuh, nebula menari. Dan uniknya, semuanya punya pola. Para astrofisikawan menyebutnya cosmic web. Jaring kosmik yang menghubungkan galaksi seperti sarang laba-laba raksasa. Tapi mbah-mbah Jowo dari dulu sudah bilang, jagat royo iku gumlar koyo anyaman. Semesta itu terhampar seperti anyaman. Lah piye? Ilmu modern baru nyusul, baru tahu. Sedangkan para leluhur Jawa Nusantara sudah tahu dan menggunakan sejak ribuan tahun lalu. Aku menatap ke langit itu. Galaksi berputar seperti cakram raksasa. Black hole seperti mata hitam yang penuh rahasia. Supernova memeledak dengan indahnya. Lalu aku sadar sesuatu. Tidak ada satupun objek kosmik yang bergerak sembarangan. Semua punya ritme, punya putaran, punya pola, punya matematika. Jika semesta adalah lagu, maka pasti ada komponis. Jika semesta adalah tarian, pasti ada penari pertama. Di pojok warung kopi akhirat, genderuwo angkatan 98 mengangguk sambil berkata, "Kang Gatoloco, semesta terlalu rapi buat kebetulan. Kayak nasi padang, lauk bisa beda-beda, tapi penataannya tetap sama." Aku tertawa. Hehehe, humor makhluk halus kadang lebih cerdas daripada netizen. Arwah pengangguran dan dialog tentang Gusti. Di sebelahku duduk seorang arwah lelaki muda. Pakaiannya lusuh, rambut berantakan, wajahnya seperti seseorang yang mati karena mikirin skripsi. Arwah lelaki muda itu berkata, "Sebelum mati, aku selalu tanya, kalau Tuhan ada, kenapa banyak penderitaan?" Pertanyaan klasik manusia sejak zaman batu sampai zaman komentar YouTube. Aku jawab, pertanyaanmu itu tidak salah, tapi mungkin cara memandangmu perlu digeser sedikit. Aku lanjut, coba lihat semesta. Tidak ada sesuatu yang stagnan. Semua bergerak dari keteraturan ke kekacauan, lalu kembali teratur. Galaksi meledak agar galaksi baru lahir. Bintang mati agar unsur hidup tercipta. Tubuh rusak agar kehidupan lain bisa tumbuh. Arwah lelaki muda itu menghela napas. Kok rumit yo, Mas? Aku tersenyum. Memang rumit, karena Gusti ini bukan sistem instan. Semesta itu bukan kamar hotel. Hidup ini bukan aplikasi yang bisa diunduh. Arwah lelaki muda itu mengangguk pelan. Kadang jawaban memang bukan obat, tapi arah. Data dan pitutur bertemu di satu titik. Penelitian ilmu neuroscience menunjukkan
bahwa manusia merasakan kedamaian mendalam ketika merasakan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Fisiknya, gelombang otak alfa dan theta naik. Hormon stres menurun. Rasanya tenang, pasrah, lego. Dalam budaya lain, merasakan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar itu disebut samadhi, zen, state of oneness, rasa manunggal. Di dalam ajaran Jawa, ribuan tahun lalu disebut manunggaling kawula Gusti, bersatunya makhluk dengan sumbernya. Kalau para ilmuwan menyebutnya fenomena neuropsikologis, Sufi menyebutnya pengalaman ketuhanan, filsuf menyebutnya kesadaran murni, dan hatimu akhirnya diam. Jejak Gusti dalam diri manusia. Aku menatap kopi yang tinggal setengah, dan tiba-tiba aku sadar Gusti meninggalkan jejak tidak hanya di jagat raya, tapi di tubuh kita sendiri, tubuh manusia. DNA manusia panjangnya bisa mengelilingi matahari dan kembali ke bumi berkali-kali jika disambungkan. Otak manusia bisa menghasilkan ide, mimpi, dan ketakutan tanpa batas. Hati manusia bisa merasakan cinta yang tak bisa diukur. Arwah nenek Prajut yang sedari tadi ada itu berkata, "Gusti, gak perlu wujud. Wujudmu sendiri sudah jejaknya." Aku tertegun. Kadang pelajaran spiritual datang dari makhluk yang tidak kau duga. Warung kopi akhirat perlahan menjadi hening lagi. Galaksi menutup tirainya. Bintang kembali ke tempatnya. Asap kopi menghilang pelan. Aku menyimpulkan, jika semesta penuh pola, kesadaran, gelombang, cahaya, dan keteraturan, maka wujud Gusti bukan sesuatu yang terlihat, tetapi sesuatu yang membuat semuanya mungkin. Bukan bentuk, bukan rupa, bukan sosok, tetapi sumber dari semua bentuk, semua rupa, semua sosok. Selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Mengapa manusia mencari Gusti? Dari takut mati, takut salah, sampai rindu yang tak tertafsir. Mengapa manusia mencari Gusti? Dari takut mati, takut salah, hingga rindu yang tak tertafsir. Malam makin larut. Di warung kopi akhirat, jam tidak berdetak. Karena di alam sini, waktu itu lebih sopan. Ia lewat tanpa suara. Lampu Petromax bergetar tipis, seperti sedang menunggu pembahasan berikutnya. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa manusia begitu getol mencari wujud Gusti? Pertanyaan yang lebih tua dari piramida,
lebih rumit dari catatan mantan dan lebih tak selesai daripada skripsi yang tinggal bab 4 tapi tak dikerjakan-kerjakan. Manusia mencari Gusti karena takut mati. Mari kita belajar jujur. Manusia itu makhluk penakut. Paling takut sama 3 hal. 1. Kehilangan. 2. Kesakitan. 3. Ketidakpastian. Dan ketiganya itu ada dalam konsep kematian. Data psikologi eksistensial menunjukkan bahwa takut terbesar manusia itu bukan mati, tapi tidak tahu apa yang terjadi setelah mati. Dan dari ketidakpastian itu, manusia mulai bertanya, siapa yang mengatur semua ini? Ada apa setelah aku berhenti bernafas? Apa ada yang menyambutku? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang perlahan membentuk konsep Tuhan di berbagai budaya. Aku menoleh kepada pocong yang duduk manis di pojok. Dia menatapku dengan lubang mata yang kosong. Aku tanya, "Heh, pocong, kamu waktu hidup takut mati ndak?" Si pocong menjawab, "Takut, Mas Gatoloco. Tapi setelah mati baru sadar, loh, kok masih ada hidup lagi?" Aku ngakak. Setelah itu dia ikut ngakak. Ya ngakak versi pocong. Tubuhnya naik turun kayak spidol seki-seki. Takut salah langkah. Hidup itu tidak ada panduan resmi. Lahir langsung dilempar ke dunia yang penuh aturan, tapi tidak ada buku manual. Ujian datang dulu, baru pelajaran menyusul. Maka manusia mencari figur yang maha benar, sosok atau sesuatu yang tidak berubah, tidak goyah, tidak terpengaruh mood. Kalau manusia adalah gelombang yang naik turun, Gusti adalah garis lurus yang tidak bergeser. Aku pernah bertanya pada arwah anak muda yang matinya karena galau tingkat akhir. Arwah anak muda itu bilang, "Mas Gatot Laco, aku dulu mencari Tuhan karena takut salah memilih, takut menyakiti orang, takut menyesal." Aku tanya, "Terus kamu ketemu?" Arwah anak muda itu menjawab, "Ketemu sih enggak, tapi aku merasa dilihat." Terkadang manusia tidak membutuhkan wujud Gusti. Yang dibutuhkan adalah rasa bahwa dirinya tidak sendirian. Takut hidup tanpa makna. Ketakutan paling halus yang jarang disadari adalah ini. Takut hidupnya sia-sia. Psikolog Viktor Frankl menulis bahwa kebutuhan terdalam manusia adalah meaning, makna. Tanpa makna, kekayaan hambar, cinta pun hampa. Maka manusia bertanya, "Kenapa aku ada? Untuk apa semua ini? Siapa yang menggerakkan aku?" Dan di titik itu, manusia mulai menatap langit dan berkata pelan, "Gusti, apa kau mendengar?" Di sini aku ingin sampaikan satu pitutur Jawa dari Serat Ulang Reh. Sopo temen baka tinemu. Siapa yang sungguh-sungguh mencari akan menemukan. Bukan menemukan sosok, tapi menemukan arah. Manusia mencari Gusti karena rindu, tanpa tahu kepada siapa. Nah, ini bagian paling dalam dan paling sufi edan. Ada yang hidupnya baik-baik saja,
tapi dada terasa kosong. Ada yang kaya, tapi merasa seperti berjalan sendirian. Ada yang dipuji banyak orang, tapi hatinya tak pernah merasa pulang. Itu namanya kerinduan primordial. Rindu yang lebih tua dari tubuhmu. Rindu yang tidak bisa dijelaskan. Rindu kepada sesuatu yang belum pernah kau lihat, tapi kau tahu ia ada. Di Serat Centini ada kutipan, sadurunge lahir, sukma wis ngerti asal usule. Sebelum lahir, jiwa telah tahu dari mana ia berasal. Mungkin itulah kenapa manusia mencari Gusti, karena jiwa ingin kembali. Rindu itu seperti aroma hujan, tidak bisa dijelaskan, tapi langsung dikenali. Humor edan, manusia yang mencari Gusti di tempat paling aneh. Sebagian manusia mencari Tuhan di tempat-tempat yang, jangan marah yo, agak lucu. Ada yang mencari Tuhan di medsos, ada yang mencari lewat ramalan zodiak, ada yang mencari lewat filter IG, ada yang mencari lewat MLM spiritual yang memberi sertifikat lulus pencerahan level 3. Bahkan ada makhluk halus di warung kopi akhirat yang dulu mencari Gusti lewat game online. Aku tanya, apa hasilnya? Dia jawab, lag. Tapi justru disitulah ironi suci spiritualitas manusia. Mereka mencari dimanapun, meski kadang tersesat, karena memang rindu itu kuat. 3 alasan tersamar mengapa manusia mencari Gusti. Setelah ngobrol dengan arwah, makhluk halus, serta membaca data ilmiah lan serat Jawa, aku menyimpulkan sesuatu. Menuso mencari Gusti karena telung hal. Pertama, mereka ingin kepastian bahwa hidup bukan kebetulan, bahwa penderitaan tidak sia-sia, bahwa ada makna. Keloro, mereka ingin pegangan moral yang kokoh, sesuatu yang lebih tinggi dari hawa nafsu lan ego sosial. Ketelu, mereka ingin pulang ke keheningan awal yang menenangkan, pulang ke asal-usul jiwa. Telung alasan kui lahir saka satu sumber, kerentanan menuso, lan justru kui sing gawe menuso kui endah. Akhire oko meju matah, kopi ning meja tinggal ampas. Swara wengi kaya ngonteni kesimpulan. Mongko oko bisikan pitutur lomo. Saben panggulawentah tansah ana dalan bali marang asal. Dalam setiap pencarian selalu ada jalan pulang menuju sumber. Mungkin itu jawabannya. Menuso mencari wujud Gusti bukan karena ingin melihatnya, tetapi karena ingin pulang. Yeh, mano Gusti bersembunyi dalam sunyi, dalam napas, atau dalam kekacauan. Warung kopi akhirat makin sepi. Sepi yang aneh. Sepi yang bukan tidak ada suara, tapi suara-suara memilih tidak muncul.
Bahkan jangkrik yang biasanya cerewet tiba-tiba seperti mengikuti ujian nasional. Diam penuh tekanan. Di keheningan itu aku, narator goib rasa manusia, manusia rasa goib, filsuf setengah mabuk kopi, merasa malam hendak membuka rahasia penting. Di mana sebenarnya Gusti bersembunyi? Pertanyaan yang membuat para resi, nabi, sufi, filosof, dan orang gabut dari seluruh zaman bingung setengah hidup. Apakah Gusti berada di langit? Pertanyaan klasik. Sejak manusia bisa menengadah ke langit, mereka selalu bertanya, apakah Gusti di atas sana? Dalam tradisi banyak bangsa, langit itu simbol sesuatu yang tinggi, suci, tak terjamah. Dalam astronomi modern, langit itu justru membuat kita sadar betapa kecilnya kita. Tapi coba kita pikir, kalau Gusti hanya di langit, apakah di dasar samudra tidak ada Gusti? Apakah di hati manusia tidak ada? Apakah di ruang paling gelap batin seseorang Gusti cuti? Tidak. Langit itu bukan lokasi, melainkan simbol keluasan. Orang Jawa bilang, Gusti ono ing ngendi-ngendi tanpa wengku-wengku. Tuhan ada di mana-mana tanpa batas. Seorang makhluk halus kepala botak yang duduk di meja sebelah menyela. Mas Katoloco, kalau Tuhan di langit, terus kami yang gentayangan di pohon beringin gimana? Jauh dong. Masa harus naik tangga? Aku tertawa. Kadang humor makhluk astral lebih masuk akal daripada debat manusia. Apakah Gusti ada dalam nafas? Wah, ini lebih dalam. Manusia sering lupa bahwa mereka hidup karena satu hal, nafas. Dan anehnya, nafas itu datang dan pergi tanpa kita perintah. Dalam meditasi, yoga, jikir, bahkan topo Jowo, nafas iku werwaler dalan maring soksmo. Nafas adalah jalan menuju yang maha halus. Saat kau menarik nafas, kau tidak sekedar memasukkan oksigen, kau memasukkan kesadaran kehidupan. Saat kau menghembuskannya, kau melepas ego sedikit demi sedikit. Aku pernah bertanya pada seorang arwah sufi tua yang tinggal di balik tirai warung. Guru, jika Gusti ada dalam nafas, kenapa manusia tidak sadar? Sufi tua itu menjawab, karena manusia lebih sibuk menghitung pengikut jamaah daripada menghitung detak jantungnya sendiri. Aduh, menohok. Tapi bener ya. Atau Gusti ada dalam sunyi. Ini bagian paling berbahaya. Bahaya bukan karena gelap, tapi karena disinilah ego paling tidak bisa bersembunyi. Sunyi itu seperti cermin. Kau akan melihat apapun yang kau bawa di dalam. Para leluhur Jawa menggambarkan Gusti sebagai suwung kang gumelar, kekosongan yang meliputi segala. Suwung bukan berarti tidak ada apa-apa. Suwung berarti ada yang terlalu halus untuk ditangkap indera. Aku pernah melakukan eksperimen kecil. Kutelan laptop, HP, notifikasi, komentar, drama dunia. Kututup mata dan sesuatu terjadi.
Ada suara halus bukan dari telinga, tapi dari dalam dada. Aku ono yen kowe ora rame. Aku hadir jika kau tidak berisik. Gusti tidak bersembunyi. Kita yang bising, rame, ruwet karepe dhewe. Apakah Gusti berada dalam kekacauan? Nah, ini yang paling sufi edan. Manusia biasanya menganggap Tuhan hanya ada dalam ketenangan. Padahal hidup tidak selalu tenang. Ada orang yang menemukan Gusti justru ketika semua hancur. Saat kehilangan orang yang dicintai, saat bangkrut, saat gagal, saat dihianati, saat jatuh berkali-kali. Dalam kelemahan paling dalam, di ruang paling gelap, manusia kadang tiba-tiba merasa ditopang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Seorang arwah pemuda yang dulu hidupnya kacau pernah curhat, Gusti itu justru paling terasa ketika hidupku porak-poranda. Aku tanya, lah kok bisa? Arwah pemuda itu menjawab, karena saat semuanya hilang, yang tersisa cuman yang sejati. Aku hanya mengangguk. Aku paham, kadang badai tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyingkirkan yang palsu. Gusti bersembunyi dalam diri manusia. Ini titik terdalam batch 4. Kenapa para nabi, resi, sufi, dan para wali semua berkata hal yang mirip? Dalam Wedatomo, pasti ono ing uripmu dewe, pasti ada dalam dirimu sendiri. Dalam Al-Hikam, yang kau cari di luar, sumbernya ada di dalam. Dalam Bhagavad Gita, Atman adalah percikan Brahman. Dalam Injil, kerajaan Tuhan ada di dalam kamu. Dalam Tao Te Ching, tahu ada dalam diri setiap makhluk. Dan orang Jawa bilang, jumbuhing kawula Gusti. Tuhan tidak lebih jauh dari detak jantungmu. Kadang-kadang manusia sibuk mencari Gusti di tempat yang mewah, mulai dari bangunan megah, ritual rumit, perdebatan panjang, simbol-simbol agung. Padahal Gusti mengintip dari hal paling sederhana. Cara kau memeluk, cara kau memaafkan, cara kau menahan diri, cara kau menyayangi tanpa syarat. Dan kadang Gusti muncul di antara dua helai air mata yang jatuh tanpa suara. Moko, di mana sebenarnya Gusti bersembunyi? Aku tarik napas panjang. Di meja ini, kopi tinggal sisa ampas. Di langit, bintang-bintang seperti melambat. Sunyi menempel di dinding. Aku jawab pelan, Gusti bersembunyi di tempat yang paling jarang kau cari. Di sunyi, di nafas, di kejadian yang tampak kacau, di kesadaranmu sendiri, dan di setiap momen ketika kau berhenti menjadi orang yang tergesa-gesa. Gusti bukan hilang, kita yang kehilangan fokus. Gusti bukan jauh, kita yang terlalu penuh. Gusti bukan samar, kita yang terlalu bising dan ramai. Dan puncaknya, Gusti tidak bersembunyi darimu, kau yang bersembunyi dari Gusti. Malam menutup dirinya perlahan. Warung kopi akhirat kembali seperti semula.
tempat di mana arwah dan manusia yang penasaran bisa ngopi bersama. Aku menghirup sisa aroma kopi, dan aku sadar, kadang wujud Gusti bukan sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang disadari ketika kau berhenti mencari. Wujude Gusti, gumamku. Dari tadi kita bahas dari segala pintu, tapi manusia ini, manusia, selalu ingin memegang, menyentuh, memfoto, mengukur Tuhan pakai logika yang cuma segede kukunya rasa takut. Aku menaruh cangkir ke meja. Suaranya nyaring seperti palu hakim mengetuk akhir sidang. Dari pintu data. Sampai sekarang para ilmuwan masih mencari tepi semesta. Katanya kalau tahu tepinya bisa tahu asal mula semua ini. Lalu kalau tahu asal mula mungkin bisa menyentuh jejak yang menggerakkan. Tapi sampai saat ini yang ditemukan justru adalah sesuatu yang sangat Jawa. Namanya suwung. Kosong, vakum, hampa. Tapi kok hampa ini melahirkan bintang? Kosmologis bilang, vacuum bukan kosong, ia penuh energi. Orang Jawa sudah ribuan tahun sejak lama berkata, suwung iku urip, sing sepi iku isi, sing tan kena kinaya ngopo, iku tutur paling teges. Artinya, kosong adalah hidup, sepi adalah isi, dan yang tidak bisa digambarkan itulah yang paling dekat dengan inti. Melihat ucapan ilmuwan yang gelagapan menjelaskan energi vakum, para leluhur Jawa mungkin cuma senyum sambil berkata, "Lah, dari dulu sudah tak omongke begitu kok Le, kok repot?" Dari pintu agama, aku menatap arwah di sampingku. Dia mantan pendeta, sebelahe mantan kiai. Di belakang mereka mantan biksu, mantan rohanian, dan mantan manusia biasa yang dulunya cuma penikmat gosip. Semua sama. Kalau sudah mati, jabatan tinggal kenangan. Sang mantan pendeta bicara, "Gusti itu kasih." Mantan kiai menimpali, "Gusti itu cahaya." Mantan biksu berkata, "Gusti itu sunyoto." Yang lain menyaut, "Gusti itu di sini," sambil tunjuk dada. Aku mengangguk-angguk. Lah tepat semua itu. Yang salah cuma satu. Kalau kalian merasa paling tepat, paling benar. Orang-orang sering bertengkar tentang Tuhan, padahal semua pernyataan tentang Tuhan itu ibarat nyamuk membahas luasnya lautan. Boleh, tapi ya jangan sok yakin bener. Agama memberi peta, tapi peta bukan wilayahnya. Arah kiblat bisa lurus, tapi perjalanan batin setiap orang berkelok sesuai dosa dan kopinya masing-masing. Tuhan, wahai manusia, tidak pernah minta dibela. Yang minta dibela itu egomu. Dari pintu spiritual Jawa. Aku buka kitab kecil, lusuh, penuh lipatan. Kitab Serat Suluk Sukma Lelono. Saja ora eneng, nanging ana. Saja ora katon, nanging katon. Aku membaca pelan. Aku tidak ada, namun ada. Aku tak terlihat, namun tampak. Kalau ini dibacakan ke ilmuwan, mereka mungkin berkata, itu definisi energi. Kalau ke filsuf, itu definisi keberadaan. Kalau ke pengemis rohani,
itu bahan konten TikTok. Jadi, wujud Gusti itu apa? Ada tapi tidak dalam bentuk, nyala tapi tanpa api, suara tanpa pita suara, kehadiran tanpa ruang. Tak heran orang Jawa dulu menyebutnya suksmo kawekas, kesadaran absolut yang tak terikat apapun. Jika manusia bertanya, Tuhan bentuknya apa? Itu sama seperti bertanya, rasa pedas itu warnanya apa? Kalau kau paksa jawab, ya salah. Kalau tidak jawab, dibilang ngeles. Ceritake kisah arwah yang kesel. Dari sudut warung ada satu arwah kecil, kurus, rambutnya kemlewer. Dia marah-marah dari tadi. Aku mati gara-gara rebutan kebenaran agama. Terus sampai sini ternyata tidak ada loket antrian paling benar. Muspro kabeh. Aku hanya menepuk pundaknya, meski tangan ini tembus ke tubuhnya. Nak, surga neraka itu wilayah batin, bukan wilayah kompetisi. Yang kau bawa cuma kualitas jiwamu, bukan kelompokmu, bukan golonganmu, bukan nasabmu. Tuhan tidak menilai baju, tapi menilai di baliknya batin. Arwah itu menghela napas panjang sekali sampai lampu berkedip. Arwah kurus itu bertanya, "Lah, terus selama ini apa?" Aku jawab, "Ego le, ego yang dibungkus ayat." Arwah kurus itu pun terdiam. Sialnya, dia sedih tapi tidak bisa nangis. Moto arwah kok yo kering semua. Metafora terakhir yang tidak perlu diterjemahkan. Apa sejatine wujud Gusti? Pertanyaan itu kembali muncul seperti hantu lapar. Baiklah, mari aku jawab pakai bahasa yang tidak perlu diterjemahke. Bayangke ono angin sing ora obak-obak, cahaya sing ora entuk sumber, swara sing ora ana arah, cinta sing tanpa objek, ruang sing ora ndewujud, diem sing ana suarane, urip tanpa kelahiran, mati tanpa ketiadaan. Kuwi kabeh duku penjelasan, nanging kuwi mung cendhela. Lah nek kowe isih bingung, iku apik. Apa sebabe bingung nang kuwi dadi pintu menuju kesadaran. Wong sing ketaton yakin kuwi malah turu. Wong sing bingung malah tangi. Penutup agung. Gelas kopi terakhir. Aku ngombe sisane sing adem. Ngono kuwi le, wujud Gusti kudu ora kena dibahas, kudune dirosokke. Nek kowe ora takok gawe aku, Gotoloco ning dita Gusti, jawabanku gampang panak. Gusti kuwi ana ning antaran dari ane napasmu. Beberapa arwah madhepke aku, sebagian terharu, sebagian bingung, sebagian malah kepengen pesen kopi ronda loro. Aku ngadeg ngerapike tali sarung lusuhku sing wis kakean lebu metafisika.
lampu warung kedip sepisan, impane nyatujui kalimat terakhirku. Nek kue goleki pangeran ding langit, mungkin kue menemuke lintang. Nek kue goleki pangeran ding bumi, mungkin kue menemuke hikmah. Tapi nek kue goleki pangeran nang jero, kue bakal nemuke sisi suwang sing wis niliki kue samu biyen. Aku guyu, tenang, nirironi, namung tetep jenaka. Lah nek penggolekan kuwi ngageki kuwe makin anda pasor, makin welas asih, makin menungso. Mangko kono kuwi Gusti tengah nampakake wujude. Aku metu ding warung kopi akhirat. Pintu kayu mirit pelan. Malem nyerep aku kenti sening paling padang. Lan tedawan ding suwung sing makin nyalo, Gusti paring guyu. Mungkin marang kebodohan kita, mungkin marang kebijaksanaan kita, atau mungkin pada kenyataan yo sing goleki lan sing digoleki ternyata satu rasa wae. Hehehe.